Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian, guys. Jadi kita kembali lagi mengomentari si akun Bangga Kristen. Ini bagian kelima, nggak salah guys ya. Karena yang keempat udah saya buat tadi, ada 3 tonton. Mungkin ini uploadnya mungkin barengan gitu kan. Karena saya buatnya simultan gitu kan, sekaligus gitu. Nah, ini saya kan buat video kemarin tuh ya. Ya ini nggak bahas tentang Kristen malah nih guys gitu. Ini kan video ini yang judulnya Pendidikan Ilmu Agama dan Akhlak Generasi Muda dimulai dari komplek perumahan. Itu kan apa namanya pemikiran saya bagaimana pendidikan agama itu diajarkan mulai dari komplek perumahan. Bagaimana saya memuji, bagaimana saya apa namanya ya menilai bagus lah apa yang dikerjakan di komplek rumah saya gitu oleh para ustadz tentunya gitu kan, ya kan, yang tentu giat untuk mendidik anak-anak kita di komplek ini gitu dengan apa dengan agar apa orang selalu ingat akan agama, ingat akan Allah gitu, ingat akan apa agama gitu. Jadi orang tuh dekat sama agama, nggak jauh gitu. Karena gimana mau maksiat sementara apa namanya azan selalu didengungkan, tiap hari orang ada pengajian, ada anak-anak dari dini dengan akhlak gitu, dengan ilmu gitu kan. Nah jadi ini nggak ada bahas kisah sama sekali guys. Tiba-tiba dia nongol seperti ini gini. Lalu kata dia ini baru aja tidak punya akhlak. Ini kan berarti fitnah ya namanya guys gitu. Saya lagi bahas sesuatu bagaimana akhlak itu diajarkan sejak dini. Ya anak-anak tuh diajarkan di masjid, dididik dengan baik gitu ya kan. Apa disiplin, rajin. Hari Minggu tuh jam habis subuh tuh saya kumpul di masjid gitu kan. Sampai agak siang gitu mereka itu kan satu pendidikan yang baik gitu. Cinta kepada agamanya gitu guys. Ya kan? Siar agama juga gitu kan. Nah, jadi masa itu dikatakan dia aja tidak punya akhlak gitu loh guys. Lalu kata dia lagi, bukannya mau dialog secara StreamYard atau WA kata dia. Ya kan? Nah, saya udah sampaikan di video sebelumnya gitu. Kalau dialog secara StreamYard atau WA, kita bahas dulu StreamYard ya. Saya masa StreamYard itu saya nggak begitu paham. Terus terang saya tidak begitu paham. Karena itu saya nggak pernah melakukannya guys. Ya kan? Kedua saya punya waktu gitu kan. Karena saya buat video itu di sela-sela waktu luang saya gitu. Karena saya juga banyak kesibukan gitu kan. Lalu apalagi kalau lewat WA, itu kan WA itu pribadi, cuman dua arah, tidak ada orang yang menonton, ya kan? Kalau ini sebuat konten atau sebuat komentar di YouTube saya, itu insya Allah mudah-mudahan ada yang nonton atau yang baca, gitu kan? Jadi dakwanya sampai gitu guys. Perkara yang nonton dikit itu urusan belakangan, karena itu bukan bagian dari hasil itu bukan bagian dari yang apa planning kita lagi, tapi kita hanya berusaha gitu, hasilnya Allah tentukan gitu kan. Nah jadi saya buat konten dan saya komentari itulah kapasitas saya gitu kan. Jadi saya nggak mau dari WA itu, kenapa? Karena itu dua arah, pertama, kedua, atau SIM juga ya, saya nggak tahu, saya nggak paham, saya nggak begitu paham SIM gitu kan, saya nggak pernah. Gini, debat di sini saja gitu kan. Saya memakai akun asli, nama asli Bobby Herian. Saya memakai video apa wajah saya asli gitu. Sementara dia berlindung di balik akun Bangga Kristen tanpa memakai nama aslinya sendiri, gitu loh. Kita nggak tahu nih fotonya foto siapa gitu kan, ataupun foto dia atau tidak gitu kan. Ini sekali lagi guys ya, dari secara keterbukaan informasi, dari segi penampilan apalagi namanya itu ya, tampil gitu, menunjukkan dari diri saya lebih fair, lebih jujur apa adanya gitu loh guys. Nah jadi saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan, maka saya jaga akhlak, saya jaga moral, saya menjaga ucapan, saya tidak berkata kasar, saya tidak menyerang pribadi orang lain gitu kan, karena saya tahu ini tonton orang rame gitu. Jangan kan lagi begini, di WA pun saya harus jaga akhlak juga, meskipun tidak ada orang yang nengok gitu. Tapi dia ini di depan orang ramai aja dia begini gitu, di depan publik aja dia menyerang pribadi lain, apalagi di WA yang orang nggak ada tahu gitu guys. Tentu dia akan melakukan hal lebih lagi gitu loh. Jadi apa namanya?
Apa untungnya saya meladeni dia, WA dia gitu loh guys, gitu loh. Karena saya bukan bernafsu untuk menangkal debat tuh, bukan itu. Saya pengen debat atau apa namanya, konten tuh ditonton orang untuk jadikan penilaian. Orang punya hak untuk menilai dan bisa menilai siapa sih benar, Bobby atau si Bang Gaji Kristen gitu kan. Kalau mereka menilai dengan hati nurani ya, dengan hati yang bersih, dengan kejujuran gitu, mereka akan bisa menilai siapa sih yang benar antara Bobby dan si akun Bang Gaji Kristen ini gitu, ya kan. Jadi pilihan saya ada di konten dan komentar. Di komentar untuk mengomentari dia, kalau nggak cukup saya buat kontennya agar lebih jelas gitu. Loh, karena malah cuma cari views doang demi uang lagi nih. Ini udah saya bahas berkali-kali guys gitu kan. Dan saya buat videonya, saya bantah, tapi masih juga dia nggak paham dan dia masih nuduh lagi gitu guys, ya kan. Saya tanya uangnya mana gitu. Kalau orang nyari nyari uang, uangnya ada gitu. Cari ikan, ikannya ada. Coba Anda cari ikan. Dari tahun 2014, Anda nongkrong di tepi sungai, mancing, nggak dapat ikan, Anda lah pulang gitu. Tapi itu kalau orang yang nyari ikan, nggak dapat ikan dia pulang. Kok saya tidak, saya terus di situ gitu. Karena itu aktivitas saya. Mau dapat nggak dapat ikan, saya tetap pergi ke situ gitu loh guys. Ya kan? Saya ingin tunjukkan pada orang kalau saya konsisten. Meskipun YouTube tidak membayar saya, nggak bagi saya suatu bukan problem besar. Karena saya lagi berniaga, berjual beli dengan Tuhan saya, yaitu Allah SWT gitu. Jadi Allah itu melihat dari perjuangan saya, bukan hasil view dan segala macam atau uang yang saya dapat gitu. Jadi perjuangan saya sudah dibalas Allah tunai, ya kan, meskipun tidak ada hasilnya di YouTube ini gitu. Jadi kita nggak paham perjuangan Islam tuh, dan Islam tuh nggak ngerti. Karena perjuangan Islam tuh adalah melihat usahanya, bukan hasilnya gitu loh guys. Kata dia, menyerang agama lain adalah bagian dari dakwah katanya. Menyerang agama lain ya, jadi dia nggak ngerti. Menyerang agama lain dengan memaparkan kebenaran dia nggak paham gitu, ya kan. Karena yang saya sampaikan semua tuh ada dalilnya gitu loh, ya. Dalil Yesus, Nabi di Alkitab ada. Yesus katakan, demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau dibilang engkau berarti kan bukan aku, karena dia yang lagi ngomong, berarti dia posisinya sebagai aku gitu kan. Nah, dia bilang engkau satu-satunya Allah yang benar, berarti dia yang aku ini bukan Allah. Kalau mau mengabdi Allah berarti Allah yang salah gitu kan. Karena engkau itu yang Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus Kristus itu yang engkau Allah utus aku, Yesus Kristus gitu loh guys. Jadi itu dalilnya ada gitu. Sama juga keluar dan hadis. Nabi Muhammad mengatakan Yesus cuma nabi, bahkan dia membantah itu ketika Allah menanyakan di Quran ya. Benarkah engkau dan ibumu mengatakan bahwa kalian adalah Tuhan lain selain Allah? Nabi Isa mengatakan, Yesus katakan tidak ya Allah. Karena sesungguhnya kalau aku melakukan itu engkau lebih tahu dari, engkau tentu akan tahu gitu. Karena engkau lebih tahu dari segalanya gitu loh. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini semuanya dalilnya di Quran, hadis dan kitab gitu. Jadi bagaimana bisa dikatakan menyerang agama lain gitu loh guys, ya kan? Yang menyerang itu adalah ngomong ngalor ngidur, nggak ada dalil gitu, kayak yang dilakukan ini. Dia tuduh kata Nabi Muhammad Islam dan Quran itu memfitnah Kristen, ya kan? Padahal memang gitu tertulisnya dan sama kayak kitab gitu. Masa dikatakan fitnah? Misal gini nih, di agama Kristen misalnya mengatakan Nabi Muhammad tuh misalnya yang aneh-aneh lah misalnya. Nah itu kan tertulis dalilnya ada gitu. Nah itu kan kepercayaan dia, tapi kan tidak tertulis seperti itu gitu loh guys, gitu loh. Jadi kita cuma membaca apa yang tertulis gitu, tidak menambah, tidak mengurangi, dan juga tidak berfantasi gitu. Ya. Jadi apa yang Quran katakan, hadis katakan itu juga ada dalilnya dalam kitab sendiri gitu loh, ya kan. Jadi apa namanya ya? Karena di Al-Quran itu ada kisah tentang Yesus, tentang Ibrahim, tentang Musa gitu kan. Bagaimana Yesus itu disalib, itu semua ada di Quran gitu. Kalau dikatakan itu menyerang agama lain, berarti sama dengan mengatakan Quran menyerang agama lain. Ini kan boleh namanya, ya kan? Menuduh kitab agama lain menyerang ini gitu. Karena ini kitab suci guys gitu. Itu loh. Apalagi apa namanya?
kecuali kalau dia ngomong ngalor ngidul sesuai kata-kata dia, nggak ada dalilnya, itu belum menyerang gitu. Kayak saya nih, saya mengatakan misalnya misalnya nih ya, misalnya saya katakan misalnya apa, Yesus tuh misalnya dia ini apa ya, misalnya apalah ya, misalnya membunuh orang misalnya, itu kan dalilnya nggak ada, ya kan? Diakui tidak ada, Alkitab nggak ada, itu baru namanya memfitnah, baru namanya menyerang gitu. Tapi memang tertulis, masa dikatakan menyerang gitu, ya kan? Misalnya gini, di buku sejarah misalnya, ya kan? Dikatakan misalnya pelaku apa namanya, pembunuhan presiden adalah anggota Cakrabiawa, itu kan tertulis di buku sejarah gitu, ya kan? Baik versinya si apa TNI, versinya ulama, terus itu lo dikatakan itu fitnah, nggak bisa, itu tertulis dan itu ditulis oleh pakar sejarah gitu. Apalagi ini tulisan apa, apalagi ini tertulis dari Wahyu, dari kitab suci gitu, masa dikatakan apa namanya menyerang gitu kan, gitu bukan fitnah karena memang tertulis gitu, dan yang ditulis kitab suci itu wajib dipercayai oleh umat-umat beragamanya gitu guys. Jadi kalau dia tidak percaya itu yang Nabi Muhammad Islam dan Quran katakan, berarti dia sama yang tidak percaya kitab sendiri. Karena sama, apa dalilnya sama, guys. Haram makan babi juga ada dalam kitab. Nah, ada. Jadi, nah itu bahasannya lain lagi, saya nggak perlu sampai sini. Tapi intinya adalah ya, maha benar Al-Quran, karena Al-Quran katakan kitab sebelumnya itu sudah diubah oleh tangan manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah masih ada yang sama dengan Quran, ada yang beda. Nah yang sama itulah bukti kalau itu belum diubah, yang nggak sama itu yang bukti sudah diubah. Selesai. Karena orang sepandai-pandai apapun orang mengubah-ubah itu pasti akan ketahuan juga. Pasti ada jejaknya gitu guys. Ada mengubah misalnya buku pelajaran geografi, ya kan? Tentu ada yang apa, ada yang tertinggal di situ, yang lupa Anda ubah gitu kan, yang belum Anda ubah gitu loh. Karena kalau ubah total juga apa namanya kentara sekali gitu ya kan. Jadi intinya adalah yang aku sampaikan adalah kita sebelumnya itu diubah oleh tangan manusia, diubah ya, bukan diubah semuanya tapi sebagian gitu loh, ya kan. Oke, jadi sekali lagi ya, saya kalau ada tertulis dalilnya ada di Quran, hadis, Alkitab, itu nggak bisa dikatakan menyerang. Yang menyerang itu adalah memfitnah dengan tidak ada tertulis. Gak ada tulisannya di Alkitab sama Al-Quran, itu baru memfitnah namanya. Tapi kalau ada itu kan memfitnah, tapi ada dalilnya, itu benar adanya. Karena tertulis, dan kita kan dakwah itu kan menyampaikan apa yang tertulis gitu. Dakwah itu adalah menyampaikan apa adanya. Yang tertulis begitu ya kita sampaikan gitu. Itu baru nama dakwah. Tapi kalau fitnah adalah menyampaikan apa yang tidak tertulis. Itu kan. Yang tertulis adalah Yesus bilang misalnya, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu Tuhan. Dikatakan itu tertulis kan, tiba-tiba dikatakan beda. Ingatlah Tuhan Israel, Tuhan Allah Tuhan Yesus kalian, Tuhan Yesus kita adalah Esa. Itu baru gitu. Tapi tidak. Bukan Tuhan Yesus kita, tapi Tuhan Allah kita. Dan itu yang tertulis, dan itu yang saya sampaikan selalu. Dalilnya ada gitu guys. Jadi saya berkata sesuai dengan dalil. Apa yang tertulis, tidak mengubah-ubah tulisan gitu. Oke? Jadi sekali lagi ya, tidak salah tempat mulu nih ya kan. Orang nggak bahas tentang itu, tapi dia masuk menolong gitu aja gitu guys. Tapi ya sudahlah. Ini kesempatan saya untuk berdakwah ya kan. Jadi sekali lagi, semua yang disampaikan itu semuanya fitnah dan tidak ada tertulis ya di baik di Quran maupun hadis gitu, maupun di Alkitab dia gitu. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.